saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini tema kita adalah menjaga kemajemukan dan juga toleransi, dan masih bersama dengan Bapak Abdi Yuhana selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Abdi, kita tadi membahas mengenai kekhawatiran mengenai adanya tahun politik ya, yang menimbulkan toleransi dan juga keberagaman, dikhawatirkan akan memecahkan Indonesia sendiri ini. Nilai-nilai apa sih Pak sebetulnya yang harus ditingkatkan untuk menjaga toleransi dan juga kemajemukan ini, khususnya di Jawa Barat nih Pak, melihat kondisi saat ini Pak? Ya, saya kira kita ya Jawa Barat ini kan punya budaya yang sangat bagus ya. Kita punya misalnya moto sili asah, ya sili asuh, sili asih ya. Di situ kan sesungguhnya itu yang sangat budaya yang sangat luhur ya. Kita harus saling membangun kebersamaan, harus menghormati. Nah, saya kira memang hal-hal itulah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat, kepada generasi muda, sehingga yang muncul di masyarakat Jawa Barat itu adalah masyarakat yang saya kira tadi ya saling menghormati, saling membangun komunikasi yang baik ya. Yang muncul itu bukan misalnya lontaran-lontaran atau ujaran-ujaran kebencian kan gitu. Nah, sehingga saya kira ya dalam hal ini ya tentunya ya Pemprov ya Jawa Barat ya terus didorong juga oleh DPRD untuk saya kira tadi ya jangan memberikan katakanlah bantuan-bantuan yang sifatnya itu partisan gitu ya, tetapi lebih melihat secara objektif mana sih masyarakat yang butuh. Kan misalnya kita hari ini ada kasus yang meledak di Bandung ini ya, kasus di mana ada boarding school ya, di mana di situ ternyata kan dijadikan tempat yang sangat merugikan bagi masyarakat, bagi santrinya ya, bagi murid-muridnya. Nah, saya kira dan ini ada indikasi bahwa juga dibantu oleh Pemprov. Nah, saya kira nanti ya Pemprov juga harus lebih cermat dalam memberikan bantuan, jangan sampai terjadi kasus seperti yang ada di Bandung ini. Nah, yang kedua ya hal lainnya adalah bagaimana supaya ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mempersatukan ya itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, saya kira sekarang kan di Pemprov misalnya ada kegiatan ya, kemarin itu ada safari kebangsaan, itu cukup bagus ya. Lalu kemudian di DPRD ada 4 pilar kebangsaan. Lalu kemudian di pemerintah juga melalui Kesbangpol terus mensosialisasikan bagaimana pentingnya kita hidup dalam kebanjemukan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat, sehingga yang tumbuh kembang di dalam masyarakat itu adalah suasana yang saling menghormati ya, toleransi tadi ya. Meskipun kita berbeda keyakinan ya, tetapi kita melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah kenyataan di dalam kehidupan masyarakat di Jawa Barat ya. Meskipun kita berbeda misalnya agama ya, berbeda suku ya, karena kita menjadi bagian dari Republik Indonesia ya, siapapun itu punya hak yang sama untuk tinggal di Jawa Barat. Nah, hal-hal seperti ini saya kira harus terus ditanamkan, dan tentunya ya ini juga tidak hanya menjadi tugas tanggung jawab pemerintah saja ya, kita juga membutuhkan ya masyarakat melalui organisasi-organisasi massa yang besar ya, yang mempunyai pengaruh juga terus menggalakkan agar tadi ya persatuan tetap terjaga, Jawa Barat tetap aman ya, lalu kemudian ya pemerintah dan DPRD-nya juga terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Jawa Barat ini. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini, kalau kita memang bersatu tuh akan sangat keren ya Pak ya. Iya, betul. Dengan berbagai macam Betul. yang ada di Jawa Barat, di Indonesia khususnya juga ini akan menjadi suatu hal yang sangat keren dibandingkan dengan negara lain. Nah, kalau kita melihat nih Pak, sebenarnya kan konsep Bhinneka Tunggal Ika ini kan yang sudah ditekankan oleh para pendiri bangsa ini Pak. Betul. Bagaimana agar melekat gitu Pak di setiap individu, atau Bapak melihat apakah hal tersebut sudah hilang gitu, apalagi di anak muda zaman sekarang Pak? Ya, saya kira Bhinneka Tunggal ini kan sangat dia berisi sangat substantif bagi kehidupan bermasyarakat kita ya. Jadi meskipun kita berbeda ya, tetapi tetap satu dalam bingkai Indonesia. Nah, meskipun kita punya perbedaan dalam budaya ya, dalam hal lainnya, tetapi kita tetap bersatu dalam wadah negara Indonesia. Nah, saya kira ini juga menurut hemat saya harus terus ya didorong
ya oleh pemerintah, oleh masyarakat intelektual, akademis, ya, lalu kemudian oleh pihak swasta juga harus ikut turut, ya, misalnya dalam kaitan dengan DPRD, ya, DPRD punya mitra, misalnya ada Bank Jabar, ya, BUMD yang juga memberikan CSR, ya, dana untuk masyarakat yang terkait dengan kegiatan sosial. Nah, saya kira dana-dana CSR juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, untuk bagaimana membangun supaya, ya itu tadi bahwa kita punya Pancasila gitu loh, yang itu merupakan kalau menurut bahasa kerennya itu adalah hogre of tracking, jadi peningkatan dari ideologi-ideologi besar yang ada di dunia. Itu harus tetap diperkuat dan diperkokoh gitu, supaya apa? Supaya, ya, realitas yang ada di Jawa Barat dalam hal segala perbedaan itu tetap bisa dipersatukan. Jadi yang dilihat jangan perbedaannya, yang dilihat adalah kesamaan-kesamaan yang kita miliki, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, gitu. baik. Ada nggak sih Pak rekomendasi dari Bapak sendiri untuk bisa menjaga kemajemukan dan toleransi tadi, Pak? Ya, saya kira ada beberapa hal, ya. Jadi kalau menurut istilah saya ada rute, ya, ada rute yang harus dilalui kita sebagai sebuah negara untuk mencapai tujuan. Apa rutenya? Ya, yang pertama kita harus memahami dulu gitu, ya, potensi apa yang disebut dengan geografi politik kita gitu, ya. Geografi politik kita ini kan sangat luar biasa gitu, ya. Potensinya luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa kan gitu, ya. Sumber daya manusianya juga besar, ya, lalu kemudian posisinya yang strategis kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Selain tentunya sejarah juga menjadi bagian yang penting bagi kita gitu. Lalu yang kedua, rute yang harus kita lalui itu adalah, ya, bahwa kesepakatan kita dalam bernegara itu harus dijaga. Tadi, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan. Terus diingat, ya, Iya, Pak, ya? Bhinneka Tunggal Ika itu harus melekat di dalam setiap individu-individu yang ada di Jawa Barat, termasuk juga seluruh Indonesia itu. Karena dengan itulah, ya, kita akan terus bisa melihat bahwa, ya, kemajemukan keberagaman itu menjadi modal sosial bagi berdirinya Indonesia. Dan yang selanjutnya, rute yang harus kita lalui itu adalah bagaimana supaya membangun karakter bangsa, ya, membangun peradaban, ya. Jadi kan peradaban bangsa itu sangat penting bagi tadi, ya, proses kepercayaan diri sebuah negara, ya. Jadi jangan sampai, ya, karakternya kita lemah, ya, kepribadian kita lemah, sehingga tadi mudah, ya, ideologi asing masuk yang ingin merusak, ya, keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian budaya yang juga merusak generasi muda juga masuk. Nah, saya kira dengan membangun peradaban, ya, bangsa, ya, termasuk juga di dalamnya adalah meluruskan sejarah yang ada di Indonesia, saya kira dan saya meyakini bahwa, ya, kita akan terus melaju. Dan yang terakhir, ya, bahwa rute yang harus kita lalui itu, ya, pertama, ya, SDM itu penting gitu. Di dalamnya SDM itu, ya, termasuk faktor pendidikan dan kesehatan, ya. Jadi kalau misalnya diibaratkan, ya, pendidikan itu adalah menampung kapasitasnya, gitu, ya. Kemudian kesehatan itu, ya, dia menunjang supaya sumber daya manusianya menjadi kuat. Nah, saya kira hal-hal seperti itu dalam hal membangun kemajemukan, di dalam membangun keberagaman, ya, harus dilandasi dengan toleransi, dan kita harus membuat meyakini bahwa konsensus kita dalam bernegara, yaitu Pancasila, itu menjadi alat pemersatu bagi segala perbedaan yang ada di Indonesia, termasuk juga di Jawa Barat, saya kira itu. Oke, berarti memang harus tertanam dalam Betul. kita sendiri, ya, Pak, dalam individu untuk kokoh dalam hidup kita dan juga tidak terpengaruh oleh manapun. Jadi kita tetap menguatkan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini untuk menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Pak Adi sudah sama-sama kami. Ini keren banget. Ya, makasih. Pagi hari ini. Semoga kita dapat terus menjaga diri kita sebagai bangsa Indonesia yang dengan berbagai macam keberagaman. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat pagi. Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Nazila Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.